Hari ini kami ulangan mengenai kosakata. Interaksi adalah suatu hubungan antara aku, kamu, dan kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya sering melakukan yang namanya interaksi sosial. Itulah kenapa manusia disebut sebagai makhluk sosial. Untuk mengetahui lebih lanjutnya mengenai interaksi sosial, silahkan simak video yang disajikan oleh Ibu Murina Beruginting. Salam sehat, salam SFT. Semangat, fraternitas, Dina. Langsung kita masuk pada tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa-siswi kami sekalian diharapkan dapat yang pertama, secara energik dan bersukacita mampu memahami interaksi, ciri-ciri interaksi dan juga faktor penyebab interaksi sosial. Yang kedua, meningkatkan fraternitas melalui keramah tamahan, mengutamakan saudara dan cinta kasih dalam menciptakan interaksi sosial. Kita langsung saja masuk ke pengertian interaksi sosial. Ya, Ibu rasa kamu, saya, bahkan siapapun itu pasti sering melakukan yang namanya interaksi sosial. Atau istilah sehari-hari itu, interaksi sosial ini adalah komunikasi atau hubungan timbal balik. Atau bahkan secara sederhana bisa dikatakan interaksi sosial ini adalah bercakap-cakap. Pastinya ketika kita melakukan percakapan ataupun dialog itu harus memiliki yang namanya pelaku. Ya, jadi di sini ada 3 nanti pelaku interaksi sosial. Yang pertama individu dan individu. Ya, jadi kalau individu dan individu ini adalah ketika terjadi percakapan antara orang perorangan. Ya, satu orang dengan satu orang lainnya. Di sini akan tercipta yang namanya aksi dan reaksi. Ya, ketika ada sebuah aksi yang kita lakukan, pasti akan mendapatkan reaksi dari teman kita berkomunikasi tersebut. Yang kedua itu ada individu dan kelompok. Jadi di sini individu dan kelompok ini terjadi interaksi ataupun hubungan timbal balik antara satu orang dengan beberapa orang yang lainnya. Lalu yang ketiga itu nanti ada kelompok dan kelompok. Jadi dalam kelompok dan kelompok ini terjadi interaksi ataupun percakapan antara beberapa orang dengan beberapa orang yang lainnya. Jadi interaksi sosial ini tidak asing lagi karena sehari-harinya pun kita melakukan yang namanya interaksi sosial. Nah, lalu kita masuk pada ciri-ciri interaksi sosial ya. Yang pertama itu pastinya jumlah pelaku itu lebih dari 1 orang. Oke, pernahkah kalian berpikir ketika kalian berkaca di depan bercermin, apakah ketika kalian berbicara dengan cermin itu termasuk interaksi sosial? Nah, sudah pasti tidak, karena di situ jumlah pelakunya hanya 1 orang, yaitu diri kalian sendiri, dan tidak ada reaksi ketika kalian bertanya pada cermin, ya kan? Nah, jadi itu tidak disebut interaksi sosial. Yang kedua, komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Contoh, ketika kalian ingin memanggil seseorang, kalian melambaikan tangan. Nah, ini juga termasuk simbol dari melakukan yang namanya komunikasi, ya. Lalu ada dimensi waktu. Maksudnya dimensi waktu di sini adalah kejadiannya itu pada saat kapan? Pada saat hari inikah? Pada saat sebelumnya? Atau pada saat yang akan datang? Ya, jadi interaksi ini akan terjadi setiap saat. Yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah, otomatis ketika kalian berbicara kepada orang lain, pastinya ada tujuan yang ingin kalian capai. Contoh misalnya bertanya tentang sesuatu, menyampaikan sesuatu, ya kan? Itu pastinya harus dimunculkan melalui yang namanya interaksi sosial. Nah, kembali lagi tadi komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Ya, kalau misalnya ada percakapan yang menggunakan body language atau bahasa tubuh, ya kan? Contoh misalnya ketika beberapa ataupun saudara-saudari kita yang mungkin ya tidak bisa berbicara, mereka itu pasti menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menunjukkan bahwa mereka misalnya mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam, ya kan? Ada simbol-simbol tertentu. Nah, lalu berikut ini
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama nanti imitasi dan identifikasi. Ya, imitasi pasti sering kalian dengar. Imitasi ini adalah proses meniru secara sebahagian. Itu yang disebut imitasi. Kalau dia identifikasi ini proses meniru secara keseluruhan. Ya, contoh imitasi misalnya seorang anak yang meniru gaya berpakaian orang tuanya atau gaya berjalan. Sering kita perhatikan contoh anak-anak melihat ayahnya sedang membaca koran, lalu dia mengambil sebuah buku seolah-olah dia juga sedang membaca, padahal belum tentu dia sudah tahu membaca. Oke. Kalau dia identifikasi ini proses meniru secara keseluruhan. Ya, bahkan banyak kita lihat para penggemar yang dia sudah sangat mengidolakan para idolanya itu sampai rela melakukan yang namanya operasi untuk meniru secara keseluruhan fisik ataupun wajah dari idola yang mereka senangi itu, ya. Nah, lalu berikutnya ini ada simpati dan empati. Ada sedikit perbedaan antara simpati dan empati. Kalau simpati ini perasaan sedih ataupun perasaan yang tidak terlalu mendalam. Kalau dia empati, ini adalah sebuah perasaan di mana ketika misalnya kita melihat teman kita sedang menangis, rasanya kita pun seperti ikut terjun ke dalam atau ikut terbawa ke dalam situasi kesedihan yang dia rasakan. Kalau simpati ini hanya sekedar kagum, sedih, hanya sebatas itu saja. Tapi empati ini kita turut larut dan seakan-akan kita merasakan hal yang dirasakannya. Nah, lalu ada lagi motivasi dan juga sugesti. Motivasi ini adalah memberikan semangat. Ya, kalau dia sugesti ini semacam memberikan satu pandangan ataupun sugesti ini mempengaruhi pikiran orang lain. Contoh ketika melihat iklan, ya kan? Nah, ketika melihat iklan di situ ada misalnya kita sebutlah iklan sampo X. Sampo X ini menunjukkan bahwa ketika menggunakan sampo ini rambut akan hitam panjang berkilau, ya. Nah, sementara di situ ada sebuah cara yang dibuat oleh mereka untuk mensugesti pikiran kita. Bahkan ketika kita coba sekalipun belum tentu bahwa itu dapat mengubah penampilan rambut kita. Lalu syarat interaksi sosial ini sendiri ada dua, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak ini berasal dari bahasa Latin, yaitu cum yang artinya bersama-sama dan tangere yang artinya menyentuh. Tetapi bukan berarti sama-sama menyentuh ataupun harus bersentuhan, ya. Nah, maksudnya kontak ini contoh misalnya terjadi tatapan saling menatap mata, melambaikan tangan, itu juga termasuk kontak. Tidak harus selalu bersentuhan, ya. Bertatapan pun itu bisa disebut sebagai kontak. Yang kedua itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi ini itu tadi seperti yang Ibu katakan, berkomunikasi secara langsung atau berbicara secara langsung, ya. Jadi kontak sosial ini juga menurut cara dan tingkatannya ada dua. Yang pertama kontak primer, yang kedua kontak sekunder. Kontak primer ini terjadi secara langsung. Contoh berjabat tangan, melambaikan tangan, ya, ataupun saling bertatapan. Itulah kontak secara langsung. Contoh misalnya ketika kalian pamit kepada orang tua, bersalaman kepada orang tua ketika ingin pergi berangkat ke sekolah, itu termasuk kontak primer secara langsung. Yang kedua, kontak sekunder, menggunakan pihak ketiga untuk berinteraksi atau menggunakan media. Contoh, misalnya surat. Ya, itu juga termasuk dari kontak sekunder, menggunakan surat, telepon. Itu juga termasuk dari penggunaan media ataupun pihak ketiga ini tadi. Jadi, ada 5 unsur yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang Ibu sebut singkatannya kokom pesan media umpan balik. Yang pertama itu adalah komunikator. Komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan. Otomatis ketika ada orang yang menyampaikan pesan, ada orang yang akan disampaikan pesan tersebut. Itu disebut komunikan. Komunikan ini adalah orang yang menerima pesan. Apa yang dia terima? Yang dia terima ini adalah pesan.
Ya, jadi pesan ini bisa disampaikan melalui yang namanya media. Di dalam media ini tadi disampaikanlah apa yang akan disampaikan oleh si penyampai pesan. Yang terakhir itu ada umpan balik. Ketika terjadi feedback atau umpan balik, maka muncullah yang namanya komunikasi. Jadi, materi kita mengenai interaksi sosial cukup sampai di sini. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Demikian, terima salam Ibu, salam sehat, salam SFD. Semangat, fraternitas Dina. Tuhan memberkati. Terima kasih.